Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rusida dari kelas Arsitektur Komputer dengan nomor NPM 2308101003638. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai interkoneksi bus. Nah, berdasarkan sumber-sumber yang saya dapat, yaitu Kompasiana dan juga Studoku, interkoneksi bus terdiri dari struktur interkoneksi. Nah, apa sih struktur interkoneksi itu? Nah, struktur interkoneksi merupakan suatu kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen komputer yang saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, komponen-komponen komputer yang dihubungkan yaitu seperti CPU, memori, dan juga perangkat input dan output. Nah, struktur interkoneksi ini bergantung pada jenis data dan juga karakteristik pertukaran data. Nah, apa aja sih jenis-jenis data? Nah, jenis-jenis data dan eksekusi data dibagi menjadi tiga, yaitu CPU, memori, dan juga input dan output. Nah, terdapat beberapa hal nih dari tiga jenis data ini. Yang pertama CPU. Nah, CPU merupakan pusat pengolahan dan eksekusi data yang mengendalikan seluruh sistem komputer. Nah, yang konsekuensinya yaitu memiliki koneksi ke seluruh modul dalam sistem komputer. Yang kedua yaitu memori. Nah, memori terdiri atas n word memory dengan panjang yang sama dan setiap word diberikan alat numerik yang unik nih, sehingga tidak mungkin memiliki eh, nama yang sama. Nah, word ini dapat dibaca maupun ditulis memori dengan kontrol read dan write. Dan selanjutnya yaitu input dan output. Nah, input dan output merupakan pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Seperti kita para pengguna komputer itu menggunakan mouse dan juga layar komputer yang menampilkan data-data yang ingin kita tampilkan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik data. Nah, karakteristik data atau jenis pertukaran. Berdasarkan jenis pertukaran data yang diperlukan komponen komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data tersebut nih, seperti memori ke CPU. Nah, CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Sedangkan yang kedua yaitu CPU ke memori, yaitu CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga yaitu input output ke CPU, yaitu CPU membaca data dari peripheral melalui modul input dan output. Yang selanjutnya yaitu CPU ke input dan output, yaitu CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral. Yang selanjutnya yaitu input output ke memori atau dari memori. Nah, yaitu yang digunakan pada sistem DMA. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih interkoneksi bus itu? Karena tadi kita udah bahas apa aja karena tadi kita udah bahas apa itu struktur interkoneksi dan yang lain-lain, maka sekarang kita masuk apa sih interkoneksi bus itu. Nah, interkoneksi bus merupakan suatu bagian sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian dalam sistem komputer. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing interkoneksi bus ini? Nah, bus merupakan suatu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Nah, karakteristik bus ini merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung pada bus. Nah, struktur sistem bus. Nah, bus ini terdiri dari 50 sampai 100 saluran yang terpisah. Nah, masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi yang khusus. Contoh, bus data atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Nah, fungsi saluran Fungsi saluran bus ini dikategorikan menjadi tiga bagian loh. Yang pertama yaitu saluran data, yang kedua yaitu saluran alamat, dan juga yang ketiga yaitu saluran kontrol. Nah, apa aja sih saluran data itu? Nah, sebagai fungsi saluran data atau data bus adalah lintasan yang digunakan sebagai perpindahan data antar modul. Nah, jumlah saluran terkait dengan panjang word misalnya 8, 16, 32. Nah, jumlah saluran dalam bus data tersebut disebut lapar bus dengan satuan bit. Misalnya, lebar bus 16 bit.
seperti yang bisa dilihat di gambar tersebut. Nah, eh, interkoneksi bus ini digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam komputer seperti CPU, memori, dan juga input-output. Nah, yang selanjutnya itu sebagai saluran alamat. Nah, ini penting banget nih. Nah, sebagai saluran alamat atau address bus digunakan sebagai sumber dan tujuan data pada bus data yang menunjukkan kapasitas maksimum memori yang dapat dibaca oleh sistem. Seperti kita yang mempunyai alamat rumah. Nah, komputer juga memiliki alamat nih yang digunakan sehingga ketika data disalurkan, data tidak mungkin mengalami kesalahan penempatan. Seperti kita ingin menghubungkan CPU dan memori, tidak mungkin akan terhubung ke perangkat input output karena karena eh, sebagai saluran alamat eh, interkoneksi ini memiliki jenis dan dapat menentukan sumber dan tujuan data yang ada. Nah, yang selanjutnya sebagai saluran alamat yaitu digunakan untuk mengirimkan alamat pada word memori yang dapat diakses oleh CPU. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu digunakan untuk alamat port input dan output. Yang terakhir yaitu saluran kontrol nih. Nah, sebagai saluran kontrol, interkoneksi bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh model yang ada. Nah, sinyal-sinyal kontrol tersebut terdiri atas sinyal perwaktuan dan sinyal perintah. Nah, sinyal perwaktuan menandakan validasi kata, data, dan alamat, yang sedangkan sinyal perintah berfungsi untuk membentuk suatu operasi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sumber-sumber data yang saya ambil dari PPT ini merupakan sumber data melalui Kompasiana dan juga Studoku mengenai interkoneksi bus. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Dadah.